Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita buka halaman 16. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala aidan, dan berkata lagi Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak diberikan satu orang pun di dunia ini yang lebih utama sesuatu daripada kenabian. Lam yu'ta, tidak diberikan kepada seseorang pun ahadun fid dunya, di dalam dunia ini, syai'an sesuatu afdala yang lebih utama minan nubuwah daripada kenabian. Wa ma ba'da nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqh. Dan tidak ada yang lebih utama setelah kenabian, yaitu kecuali ilmu dan faham agama atau fikih. Fakila, maka ditanyakan lahu kepada beliau, yaitu Sufyan bin Uyainah, amman hada, dari mana ini? Kaulnya ini dari mana? Qala, beliau menjawab, anil fuqaha'i kullihim, dari seluruh orang-orang ahli fuqaha, orang-orang ahli ilmu fikih, orang-orang yang alim-alim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama kembali bisa berhadir dalam majelis kita, walaupun sempat kita libur karena ya kita mengabulkan hajat orang banyak karena musim Maulid Nabi ini. Kita sering keluar kota, itu orang pesan sama sudah. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan sebelumnya. Di arah-arah yang ke arah ke sana, Bang Musa sudah selesai. Sekarang arah-arah yang ke sana lagi, yang ke Juto, Samba, belum lagi. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berhadir, dan insya Allah nanti setelah pengajian kita rapat sebentar saja karena ada acara maulid. Belum ada maulid, ya ada maulid di sana di Al-Son 3. Nah, jadi nanti rapat sebentar untuk kita maulidan juga di sini insya Allah tanggal 13 Jumat malam Sabtu. Lalu apa aja sini? Jadi tidak ada sesuatu yang diberikan oleh seseorang di dunia ini yang lebih afdal. Pertama adalah, yang paling afdal adalah kenabian. Artinya orang yang paling utama di sisi Allah pertama adalah para nabi. Kenapa? Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari segala dosa-dosa. Wa ma ba'da nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqh. Setelah kenabian tidak ada lagi yang lebih utama selain orang alim, karena orang itu punya ilmu wal fiqh dan paham tentang agama. Itu makanya hendak membaiki masyarakat pertama dari keluarga yang beragama. Dari keluarga yang beragama dikumpul satu RT yang beragama. Dari satu RT satu RT menjadi satu RW, satu kelurahan yang beragama, artinya yang berilmu, yang paham tentang ilmu agama. Dari kelurahan kumpul satu kecamatan yang paham ilmu agama, akhirnya satu kabupaten menjadi provinsi, setiap provinsi gubernur beragama menjadi satu kesatuan negara, bangsa dan negara yang beragama. Maka itu insya Allah
yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau cuma kita paham kehidupan dunia, cara mengelola dunia dan sebagainya tanpa agama, jauh daripada kedamaian. Makanya pentingnya pondok pesantren. Alhamdulillah banyak di Indonesia ini terbit atau munculan pesantren-pesantren yang notabene di pesantren itu sekarang, mohon maaf, pendidikan umumnya, pendidikan formalnya sama dengan sekolah umum. Jadi terusnya di situ. Orang mondok nih akhlaknya terjaga. Setiap hari jamaah lawan guru dan kiainya. Setiap hari mencanangi akhlak guru-guru dan kiai-kiainya. Setiap hari mendapatkan doa guru-guru dan kiai-kiainya. Ngaji bersama kiainya, ditambah nilai plusnya di situ berakhlakul karimah, dapat 2 ijazah, ada ijazah umum, ada ijazah diniyah. Nah itu yang tidak didapat di luar pesantren. Nah, memperbaiki umat. Kalau kita sudah kayak ini, ya rajin duduk di majelis ilmu. Yang penting generasi penerusnya, anak-anak kita ini jangan sampai kada paham agama. Kita nih punya anak 3, 4, 5 sampai 6. Jangan semuaan yang pintar dunia aja, jangan. Ngeri kita nanti kita mati. Kita mati, mereka sibuk urusan dunia. Orang baca Fatihah sendiri nyoteng nih. Jadi upload di Facebook dan sebagainya. Padahal orang tua meninggal perlu doa, perlu penanganan secara syariat Islam yang benar. Ayo jangan lain jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi macam-macam. Tapi jangan sampai satu pun tidak ada mereka yang mengenal tentang agama. Alangkah bahagianya ada yang kenal dengan agama, yang paham benar. Kita mati sakaratul maut, ingat ada maut. Pastinya berat banget orang tuanya. Kesibukan kayak apapun dia tinggalkan, karena dia takut pintu surga kesuksesan dunia akhirat adalah ridho orang tua. Ditungguinya, dia yang menghadapi sakaratul mautnya, dia yang memandikannya, dia yang mengkafankannya, dia yang mensolatkannya, bahkan dia yang menaruh liang lahatnya dengan basah bibirnya, untayan kalimat doa untuk kedua orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Anak asal disekolahkan sudah, dibekali ilmu, sudah rezeki Allah nambah. Jangan tapi kita sakit hati, risau dan sebagainya. Kalau anak sudah dibekali ilmu agama. Hanya seindah-indah dunia tuh indah yang apa kata orang khayali, keindahan yang sebentar. Nikmat di dunia khayali, nikmat sebentar. Nyaman di dunia, nyaman khayali sebentar. Nyaman hakiki akhirat, nikmat hakiki akhirat. Mati lepas dunia, tinggal apa yang kita bawa untuk kenikmatan yang abadi di dalam dunia, di dalam akhir, di dalam akhir. Nah itu makanya ujar di sini, padahal setelah para nabi tidak ada yang lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu dan paham tentang agama. Nah kita ini sudah ada alim kayak orang anak, ada satu yang jadi andalan kita. Kita dari ini ada di sisi kita mendoakan. Apalagi kita sudah mati. Amun orang paling diundang ma'arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari, haulan. Setelah itu mana ada mendoakan. Kecuali memang dia paham lah di sakit tarik-tarik lah. Nah, muslimin muslimat bacakan doa awal. Tapi kalau ada kenal dengan itu, mana ada mendoakan dia di bawah tahlil itu pandiran sholat. Bapak saya sedang ngomong ngantuk. Tapi kalau anak, setiap saat habis sembah dia, kadang-kadang sujud terakhir selalu mendoakan Allah. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita ketika sudah meninggal. Jadi tidak melarang anak yang canggih-canggih tentang ilmu dunia disilakan. Nang ahli konsultan, nang ahli kimia, ahli ini silahkan. Tapi jangan sampai kita kosong tentang kepahaman ilmu agama. Kita yang rugi. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkata imam besar kita Imam Syafi'i radhiyallahu, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, illam yakunil fuqaha'ul amiluna bi ilmihim, seandainya tidak orang-orang yang ahli fikih yang beramal dengan ilmunya itu adalah seorang wali-wali Allah, walaysa lillahi waliyun, maka di dunia tidak akan ada seorang wali. Seandainya
yang beramal di dunia ini, seandainya tidak ada orang-orang yang ilmu agama, ahli fikih, ahli paham agama, mereka mengamalkan dengan ilmunya itu, seandainya tidak ada orang-orang itu, maka Allah tidak akan punya wali di dunia ini. Karena apa? Karena wali itu pasti alim. Pasti alim. Wali itu pasti alim. Walaupun tidak pernah belajar, Allah memberi ilmu lazuli. Kayak Syekh Abdul Qayyum Lasem hafal kitab Mafatihul Ghaib berapa juz? 38 juz atau 80 juz. Ada pernah kuliah kayak orang berapa? Ada pernah kuliah bahasa Inggris ngeses, bahasa aku sorok sambil berbincang aja sih. Itu luar biasa. Karena memang datuk-datuknya orang wali, datuknya hafal Al-Quran, datuknya hafal tafsir, datuknya ahli riyadhah dan sebagainya. Jadi situ. Maka dari Imam Syafi'i, seandainya tidak ada orang-orang yang ahli ilmu agama itu mengamal dengan ilmunya, maka tidak akan ada orang wali di atas bumi. Artinya orang wali itu kadang paham marifat itu, ada pakar hakikat itu, tapi yang nampak di masyarakat rajin di dalam bersyariat. Justru orang yang bersyariat itu, semakin dia rajin bersyariat itu, pada hakikatnya itulah orang yang berhakikat. Kalau pada hakikatnya orang itu yang berhakikat, pada hakikatnya orang itulah yang alhamdulillah, yang betul-betul mengenal Allah. Sekarang kan kayaknya cuma jadi bahan pembicaraan masalah marifat dan sebagainya, tapi prakteknya penyinggungan, penyanyitan, masih nyambati orang, masih nampak aib orang, aib diri kadang kelihatan. Dari mana marifat? Maka ujar Imam Syafi'i, seandainya tidak ada orang-orang alim-alim yang paham ilmu agama, mereka mengamalkan ilmunya, maka di dunia ini tidak ada seorang wali. Falaisa lillahi waliyun, maka tidak ada bagi Allah seorang wali. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalu rasul aliman ma talibal ilm. Maka tidak pernah berhenti orang itu selama masih menuntut ilmu, itu namanya orang alim. Selama orang itu masih rajin menuntut ilmu, itulah ahli ilmu. Tetapi fa idza dhanna annahu qad alim, tapi apabila dia sudah menyangka dirinya menjadi orang alim, faqad jahila, maka betul-betul orang itu sudah menjadi orang bodoh. Jadi orang alim yang berahli ilmu itu adalah orang yang seumur hidupnya masih tertuju menuntut ilmu. Yang dinamakan ahli ilmu, orang alim, orang fuqaha itu yang seumur hidupnya masih suka menuntut ilmu. Tak kala dia sudah merasa alim, faqad jahila, berarti dia adalah jahil. Jadi tadi kadang-kadang mendengar sekali dua, sama aja kayak semangat itu, jadi kadang-kadang gitu kayak itu juga. Nah itu pada ahli ilmu, mendengar sekali itu kayaknya kan pernah mendengar, nah itu ahli ilmu. Untuk semakin senang mendengar, alhamdulillah mendengar hadis-hadis semakin senang. Nah itu akan dititipi oleh Allah ahli ilmu. Karena semakin dimasuki ilmu semakin senang, akhirnya semakin hafal apalagi diamalkan, semakin menjadi manfaat bagi diri. Wa qala wa la yakunu rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu. Menjawab Syekh Waqi, tidak ada seorang laki-laki yang ahli ilmu mendapatkan alim kecuali dia mendengar apa pendapat orang yang lebih tua daripadanya. Nah, tadi kadang-kadang melihat anak Anda datang dari pesantren, Anda turun gunung, melihat anak tua ada tabib ilmu, kayaknya Anda menghormati lagi. Nah, itu salah benar. Salah aja sih. Tidak ada seorang alim hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu, sehingga dia mau mendengar apa kata-kata orang yang lebih tua, walaupun ilmunya tinggi dan anu. Tapi dia kadang mau menghormati yang tua, kadang mau mendengar masukan-masukan yang baik, pendapat-pendapat yang baik dari yang tua, itu bukan orang alim. Dulu ada orang datang dari Hadrul Maut, langsung ke majelis, nahan peresmian, ramai.
Nah, sebulan, 2 bulan, habis kita datang, si kokong ada datang, ambil kan habis. Akhirnya menghadap lawan guru-guru akhirnya. Menghadap sekarang, sampai sekarang ada bukan habis. Karena alhamdulillah dari dulu ngopi. Memang beliau sekarang ada tempat mengajar gitu. Jadi artinya apa? Walaupun alim kayak apa, apalagi kita ini di kampung ya, datang dari pondok. Nah bagus kayak apa? Mendekati nang sepuh-sepuh yang tuha-tuha kayak apa uluni kayak apa, nang bagusnya kayak apa, doakan menurut saran pian kayak apa, nah menurut pian kayak apa, pian sih bagus. Ada nama malah sampai ilmu langsung kita, bukan tulis ini dan sebagainya. Nah, kan kita kadang-kadang harus melalui disuruh macam. Belum dulu pertama membaca tafsir Yasin di pesantren disuruh dulu, ya baca-baca kitab-kitab kecil-kecil dulu di sini, nyaman itu yang kelas yang kelas 1 ikut membaca 2 biasa membaca. Tadinya kan mau gitu, nah kita membaca, baru disuruh guru sudah. Kalau levelnya orang-orang besar kecuali sudah disuruh Rasul. Kalau kita ini disuruh guru aja, ya guru, ayo dibaca apa yang bermanfaat bagi umat dibaca. Jadi tidak dinamakan rajulun aliman hatta yasma'a mimman huwa asam wa mimman huwa misluhu, dan kepada orang yang seumuran sepadan pula ya harus menghormati. Umurnya sama kita nih, jangan tentang ilmu sama-sama umuran sama tapi saya satunya ada ilmu, lalu kita kadang mau berkawan, kadang mau menghormati, nah itu luput. Bukan orang alim, itu bukan orang ahli ilmu. Wa mimman huwa dunahu, dan kepada orang yang di bawahnya pun sekalipun. Kalau itu perkataan yang benar, kenapa tidak tampati kebenarannya? Makanya jangan undur maqal wala tamdur maqal. Lihatlah yang dibicarakan. Mutiara yang keluar dari pembicaraan itu lihat baik kali. Wala tamdur maqal, dan jangan kau lihat siapa yang berbicara. Biarpun anak kecil, kalau kata-katanya sesuai dengan agama, sesuai dengan aturan Quran dan hadis, kata-katanya bagus, kita ambil. Biarpun Tuhan pun ajarannya salah, jangan diambil. Lihatlah apa yang keluar dari kata-katanya, atau lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Wa qala Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu al-ajaibu ammatun. Segala sesuatu yang mengagumkan itu sudah lumrah banyak sekarang ini. Wa fi akhir zaman, dan di dalam akhir zaman ammu wan nawaibu ammatun. Sesuatu yang umum-umum dan balak-balak bencana itu sudah mulai ada banyak di akhir zaman ini. Wa fi amriddin atammu, dan dalam urusan agama itu pun lebih banyak lagi. Wal masaibu atimatun, bermula dari musibah yang paling besar daripada musibah-musibah tadi. Kalau kita lihat musibah di akhir zaman apa? Macam-macam musibah di akhir zaman. Ini kalau seorang yang gempa yang macam-macam, yang tsunami sudahnya beberapa kali sudah. Yang kekeringan, yang musibah, belum musibah-musibah dari manusianya sendiri yang sifatnya melawan dengan hukum Allah, yang membunuh ibu kandungnya, yang membunuh gurunya, yang masya Allah, itu musibah-musibah besar. Tapi yang paling besar ya sini wal ajaibu ammat wal masaibu azimat, bermula musibah yang paling besar wa mautul ulama'i aqdam, yaitu matinya ulama itu lebih besar-besarnya musibah dibanding musibah-musibah yang lain. Kenapa? Wa innal alima, karena sesungguhnya orang yang alim itu hayatuhu, bermula hidupnya orang alim itu rahmatun, menjadi rahmat lil ummati, menjadi terhadap umat. Wa mautuhu, dan matinya orang alim fil islami, di dalam Islam, sulmatun, yaitu menjadi cacatnya dunia. Nah, itu bilanya kita ini tandanya kita ini beriman kuat, cinta lawan ulama. Kalau ada ulama yang wafat, kita ini merasa sakit hati dan kehilangan. Itu tanda ada tuh iman yang kuat di diri kita. Nah, ada ulama yang innalillahi
ini guru ini meninggal biasa saja. Kadang merasa susah, kadang merasa kehilangan, berarti imannya itu perlu ditanyakan. Belum kadang-kadang merasa ya Allah sebenarnya dipanggil guru ini, dipanggil guru ini, dipanggil. Bagi mas semalam yang musim corona itu banyaknya dipanggil, diambil guru-guru kita, alim-alim, musuh-musuh, sore-sore. Karena itu adalah sebuah musibah yang paling besar adalah meninggalnya para ulama. Wa fi sahihain dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar Ibnu As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul alima la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ujar Sidin di dalam hadis sahih Bukhari Muslim keduanya. Sesungguhnya Allah kadang mencabut ilmu itu secara kejutan langsung, tetapi Allah mencabut ilmu itu daripada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu dari atas dunia ini dengan mencabut wafatnya para ulama. Jadi Allah mencabut ilmu itu langsung set hilang ilmu di dunia ada, tapi sedikit tunggal dikitan ulama yang alim ini ahli umpamanya ahli fikih ini dicabut oleh Allah. Karena anak sini kadang kayak asiden lagi alim. Ulama yang ahli tasawuf dipanggil oleh Allah apa? Karena anaknya anak asiden. Kita pernah waktu haulan guru kita yang ketiga tahun kemarin 2 tahun ada diundang ulama-ulama di Banyuwangi. Kalau sekarang presiden mencari orang alim-alim banyak aja yang bisa baca kitab, banyak aja yang bisa baca kitab ngaji Al-Quran bisa. Tapi mencari alim itu yang doanya makbul, yang ketika minta diijabah oleh Allah itu sulit. Banyak ulama-ulama yang ahli-ahli pondok. Coba kalau kan riwayat pendirian pondok pesantren Lirboyo guru pendirinya itu baju susingannya bila Sidin menapas baju, Sidin berendam di Bandung sambil menunggu baju kering tadi sambil menghafal Alfiah berendam di Bandung. Kurang bahaya. Jadi wafatnya ulama itu berarti hilangnya ilmu, dicabut. Di Jawa Timur yang dulu masih ada abahnya, pondok pesantrennya maju, abahnya meninggal, kiainya meninggal, langsung suruh bahkan ada berjalan lagi pondok pesantren, ada yang kayak gitu. Apalagi tadi, ya itu tadi hanya ada kita bisa anak 2-3 kayak satu aja dikirim ke pesantren baru. Tapi mau kawan dikirim ke pesantren itu yang cerdas itu kemarin. Nah kawan Al-Quran ini kadang yang sultiran hanya dikirim ke pesantren. Kamu kadang naik sekolah di sini kan enak buang ke pesantren nih kan. Nah buangan ke pesantren. Padahal yang harusnya di pesantren itu yang harus cerdas. Kenapa? Berat di pesantren. Menghafal Alfiah 1000 bait, menghafal hadis sekian, belum ilmu mantek balaghah, belum ilmu usul hadis, usul fikih macam-macam banyak di situ. Baru ilmu tafsir macam-macam. Perlu yang cerdas supaya jadi ulama yang besar. Ini yang terkawin pintar hanya dikirim ke pondok. Nah pintar-pintar kuliah ke luar negeri, Australia. Aduh. Supaya apa? Kita nih matian generasi penerusnya Islam semakin cepat. Islam semakin belum. Lalu apa jasnya? Jadi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasihu minan nas. Allah karena semata-mata mencabut ilmu langsung habis ada, tapi bersamaan dengan wafatnya ulama. Lalu apa? Hatta idza lam yaqwa alimun ittaqadan nas urusan juhalan. Sehingga kan ada lagi orang yang alim-alim ini dicabut oleh Allah, sehingga orang-orang memilih ketua-ketua negara, ketua-ketua pemimpin-pemimpin masyarakat, yaitu yang diangkatnya adalah juhalan, orang-orang yang jahil dalam menerima agama. Akhirnya apa? Fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin. Mereka akhirnya ketika ditanya berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Fadhallu wa adallu. Maka dia sesat dan menyesatkan umat. Ini sudah matian yang alim-alim, akhirnya diangkat jadi
imam, jadi rujukan orang bertakwa, orang yang jahil, yang ada tapi ada ilmunya. Akhirnya berfatwa menjawab pertanyaan itu seandainya aja. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Itu akhir-akhirnya ada masalah itu di akhir zaman ini. Matian yang kali-kali orang ada hobi lagi di pesantren, hobinya teknologi yang canggih-canggih, ini tergiur dengan ilmu dunia. Akhirnya yang diangkat sebagai imam, sebagai rujukan pertanyaan hukum adalah orang yang tidak mengerti hukum. Akhirnya sesat dan fatwanya pun menyesat. Terjadi itu. Kalau sekarang, alhamdulillah masih banyak orang alim itu. Tinggal masalah sedikit, tak ada tempat buruk, apa matanya gitu. Tapi akhir zaman ini. Kalau sudah habis ulama-ulama ini dicabut oleh Allah, diangkat ilmunya bersama hikmahnya, wafatnya para ulama, maka tinggal pemimpin-pemimpin yang ada ilmu, hanya sesat dan menyesat. Faslun jami'u ma dzukira fi fadlil ilmi. Bermula semuanya yang disebutkan daripada keutamaan ilmu wa ahli dan ahlinya ilmu, innama wa fi haqqil ulama, dan demikian itu adalah daripada hak para ulama al-amilina yang mengamalkan ilmunya, bi ilmihim dengan ilmunya ulama, al-abraril muttaqina yang bagus-bagus, yang takwa-takwa. Siapa? Alladzina qasabu bihi, merekalah orang ulama yang punya tujuan dengan ilmunya wajhallahil karim, yaitu tujuannya hanyalah keridhaan Allah yang maha mulia, wazulfa, dan keberuntungan ladaihi di sisi Allah, bijannatin dengan karunia dan surga. La min qasdi, laman bukanlah seseorang, wasoda bihi yang punya niat dengan ilmunya, aqrada dunyawiyatan, yaitu adalah tujuannya harta dunia, min jahid daripada pangkat, au malin ataupun harta benda, au muqasawatin atau orang yang menumpuk-numpuk, fil iqbali di dalam mengikut, wa talami dan murid. Artinya bab-bab yang kita baca tadi itu adalah tata krama sebagai orang alim dan orang yang belajar, yang tujuannya hanyalah mengharap ridho Allah. Itu. Dan apabila orang tersebut dengan ilmunya itu tujuannya hanya dunia, dengan jabatannya, dengan hartanya, memperbanyak pengikutnya, banyak muridnya, maka itu bukanlah adab yang kita baca mulai awal sampai bab ini. Karena ada disebutkan itu. Nah, adab-adab yang disebutkan itu adalah adab bagi orang yang ilmu tujuannya adalah keridhaan Allah. Man talabal ilma liyuzariya bihil ulama, barang siapa menuntut ilmu karena di situ tujuan Anda apa? Liyujariya, dengan menjatuhkan bihi dengan ilmu itu al ulama kepada para orang lain. Au yumariya bihi fuqaha, atau hendak membantah orang-orang yang ahli fikih. Au yusrifa bihi, atau Anda dengan ilmunya itu dia meletakkan untuk apa? Mencari pujian di hadapan manusia, pangkat di hadapan manusia. Adkhalahullahu finnar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, bisa. Jadi penyakit yang ada pada orang yang menuntut ilmu dan orang alim itu adalah penyakitnya adalah kalau niatnya di situ bukan karena Allah. Ada berilmu supaya kemajuan, umpamanya dekat dengan pejabat, mencari pengaruh, mencari harta dunia dengan ilmu itu, maka itu celaka. Dijawab di sini, adkhalahullahu finnar, Allah akan memasukkan ke dalam api neraka. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan kita yang sedikit ini, yang istiqomah mudah-mudahan menuntut ilmu semata-mata tujuannya adalah menjunjung perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, harapannya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja, karena sudah Isya, nanti habis Isya kita sambil makanan, sambil kita rapat kecil-kecilan untuk maulid nanti ini. Karena apa? Insya Allah nyambelai sapi. Karena insya Allah nyambelai sapi, maka ada awak, ada orang banyak. Ada yang
bersih-bersih, pasang tenda, adanya pasang gigi dan sebagainya, ada yang menyembelih sapinya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan semuanya yang kita gawe, kecapean kita semuanya bernilai di sisi Allah, mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nabi ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala